Selamat datang di channel ini. Sahabat-sahabatku yang terkasih, beberapa hari yang lalu Gereja Katolik memasuki masa puasa yang dimulai dengan hari Rabu Abu. Pada hari itu, semua anggota gereja di seluruh dunia menerima abu di dahinya. Sehingga pada hari itu banyak sekali foto-foto selfie yang hendak memperlihatkan bahwa seseorang telah menerima abu di dahinya. Di sejumlah media sosial penuh dengan foto-foto seperti itu. Namun kemudian beredar juga sebuah gambar seperti ini. Berhubungan dengan realitas ini, saya suka memberikan tanggapan seperti berikut ini. Ketika seseorang berpuasa dan berpantang, maka sebaiknya ia tidak harus memperlihatkan kepada orang lain bahwa ia sedang berpuasa. Sebab yang paling terpenting ialah goyahkanlah hati kita dan bukan pakaian kita. Nabi Yoel dalam bacaan pertama di hari Rabu Abu dengan jelas mengatakan, "Sekarang juga berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu dengan berpuasa. Goyahkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan." Yoel pasal 12 ayat 13. Selain itu, Santo Paulus kepada jemaat di Korintus mengatakan bahwa yang terpenting ialah kita berdamai dengan Allah. Artinya, penekanannya bukan supaya puasa dan pantang kita diketahui oleh orang banyak, tetapi yang paling penting ialah nilai pertobatan yang sedang kita perjuangkan. Yesus sendiri mengatakan, "Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik, tetapi minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan oleh hanya Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi." Injil Matius pasal 6 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Dalam arti tertentu, Yesus hendak menekankan bahwa persoalan puasa dan juga pantang bukanlah hal yang harus diketahui oleh orang lain, karena kedua hal itu merupakan persoalan antara kita manusia dengan Tuhan. Melihat ketiga bacaan ini, maka dalam permenungan saya berhubungan dengan pantang dan puasa ialah yang paling terpenting ialah pertobatan kita. Nilai pertobatan yang harus menjadi tujuan kita di masa puasa ini. Puasa dan pantang adalah hanya sarana untuk mencapai pertobatan, sarana agar kita dapat kembali bersama Allah dan berdamai lagi dengan Allah. Dengan kata lain, tujuan akhir dari persiaran kita di masa puasa ini ialah pertobatan. Artinya, puasa dan pantang bukan hanya persoalan tidak makan dan tidak minum, ataupun tidak hanya sebatas tidak makan daging, tidak merokok, dan lain sebagainya. Dalam arti tertentu, di dalam puasa orang Katolik, faktor eksternal tidak mempengaruhi sama sekali. Kita, orang Katolik, tidak harus melarang warung-warung makan untuk tidak menjual makanan mereka, apalagi sampai mengeluarkan surat pastoral untuk hal itu.
Lihat saja pesan dari paus ataupun surat gembala para uskup. Tidak ada larangan untuk melarang para penjual makanan agar mereka tidak boleh menjual makanan mereka. Puasa kita orang Katolik berbeda. Puasa dan pantang orang Katolik terkait dengan pengendalian diri demi nilai-nilai yang lebih luhur. Artinya, yang harus dikendalikan ialah diri kita, hawa nafsu kita, emosi kita, dan lain sebagainya, dan bukan orang lain yang harus dikendalikan. Oleh karena itu, ketika gereja merumuskan aturan puasa seperti tidak makan daging, batasan umur bagi mereka yang wajib berpuasa dan pantang, atau yang lain sebagainya, semuanya itu adalah aturan yuridis. Tetapi yang menjadi tekanan utama puasa dan pantang orang Katolik ialah sikap batin, pertobatan, penyangkalan diri, pengendalian diri, empati kita kepada orang-orang sederhana, sikap belah rasa kita kepada orang-orang kecil, dan lain sebagainya. Kesimpulannya, sahabat-sahabatku yang terkasih, makna puasa dan pantang bagi orang Katolik, penekanannya bukanlah pada aspek lahiriah belaka seperti penerimaan abu, memperlihatkan bahwa kita sedang berpuasa dan berpantang pada hari Jumat dan hari-hari lainnya, tetapi penekanannya lebih pada aspek batiniah untuk mencapai nilai-nilai yang lebih luhur agar kita semakin berdamai dan dekat dengan Allah.